Shalom Bapak Ibu Saudari dan Saudara, kita berjumpa kembali dalam Sabda Saban Hari bersama dengan saya Romo Jimmy OFM dari Gereja Santo Paskalis Cempaka Putih. Hari ini adalah hari Minggu biasa yang ke-26 dan bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan di hari Minggu ini diambil dari Kitab Yesaya bab 18 ayat 25 sampai dengan 28. Lalu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 1 sampai dengan 11, dan Injil dari bacaan Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai dengan 32. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dari bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai dengan 32. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang saya kasih, kalau kita mendengar dengan baik apa yang dikatakan dalam bacaan Injil perumpamaan mengenai dua orang itu, dua orang anak ya, tadi, dan ketika kita juga misalnya menempatkan diri pada saat itu ditanya oleh Yesus, tentu kita punya jawaban yang sama. Anak yang terakhir itu yang baik, meskipun dia mengatakan tidak untuk mengikuti suruhan atau apa yang disampaikan dimintakan oleh orang tuanya, oleh ayahnya untuk bekerja di kebun anggur, tapi dia kemudian merenungkan diri apa yang telah dikatakannya, lalu dia menyesal dan pergi bekerja. Nah, hemat saya, saudara dan saudari, apa yang tadi kita dengarkan itu menjadi sebuah kritik. Pertama, Tuhan Yesus mau mengkritik orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, para pembesar Yahudi, para pemuka agama Yahudi ketika itu yang tahu segala-galanya tentang ajaran dan Taurat Tuhan. Tetapi pengetahuan mereka tentang segala ajaran dan segala Taurat Tuhan itu tidak dilaksanakan secara konkret dalam kehidupan mereka setiap hari. Sehingga mereka lalu dikatakan, bahkan para pemungut cukai dan orang-orang sundal yang kemudian pantas dan berkenan di hadapan Allah karena mereka bertobat, karena mereka kemudian tinggalkan kehidupan manusia lama. Nah, saudara dan saudari, pesannya buat kita itu apa? Mesti ada kerendahan hati di dalam diri kita untuk mengakui kekurangan dan diri kita. Kita mesti menyesali segala kekurangan, segala kelemahan kita yang kerap kali dalam tanda kutip membangkang. Tidak mengikuti kehendak Tuhan. Mari kita berusaha untuk masuk ke dalam kedirian kita, bahwa kerap kali kita menemui diri kita sama seperti anak yang terakhir tadi, anak bungsu tadi. Sadar akan dirinya, dia telah salah, lalu kemudian menyesal dan melakukan apa yang diperintahkan oleh bapaknya. Harus kita akui bahwa sebagai manusia yang lemah, sebagai manusia yang terbatas, kita kerap kali jatuh di dalam
tindakan yang sama seperti dilakukan oleh anak bungsu tadi. Tetapi poin penting adalah, apakah ada penyesalan di dalam diri kita? Apakah ada niat untuk bertobat dan kemudian melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Contoh yang paling nyata, saudara dan saudari, dalam hidup bersama kita dengan orang lain, mulai dari keluarga. Kerap kali yang terjadi adalah kita misalnya sebagai anak melawan apa yang diperintahkan oleh orang tua. Orang tua baru mengatakan A, kita sudah B, C, D, dan seterusnya. Tindakan melawan Tuhan dalam diri orang tua. Kalau itu yang terjadi sebagai anak, mari kita tinggalkan itu, kita patuhi. Sebagai suami pun demikian. Artinya di dalam hidup bersama saudara dan saudari, kita punya kelemahan, mesti ada penyesalan di dalam diri kita. Tuhan Yesus sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi, sangat membenci orang yang munafik. Di depan mengatakan iya, tetapi kemudian tidak melaksanakan apa yang telah dinyatakannya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang menjadi permenungan buat kita adalah, kita tahu dengan baik apa yang dikehendaki oleh Tuhan, tetapi kerap kali apa yang kita ketahui itu tidak kita laksanakan dengan baik. Maka jelas itu tidak berkenan di hadapan Allah. Pengetahuan tentang apa yang dimaui oleh Allah itu harus kita konkretkan. Kalau Tuhan Allah kita tahu meminta kita untuk menjadi orang yang sabar, marilah kita bersabar dalam segala hal. Bukan lalu kemudian menjadi orang yang meledak-ledak, menjadi orang yang kurang sabar. Kalau Allah memanggil kita untuk hidup jujur apa adanya, kita pun demikian. Bukan lalu menjadi orang yang munafik, orang yang hanya mengatakan baik di depan orang lain, tetapi kemudian di belakang justru menjadi orang yang sangat tidak baik. Mari kita tinggalkan itu, kita melakukan yang terbaik. Tuhan tidak mengundang kita untuk hanya sekedar menjadi pendengarnya saja. Tuhan tidak mengundang kita untuk hanya sekedar omong banyak doang. No action, talk only. Tuhan mengundang kita untuk melakukan secara konkret apa yang difirmankan, apa yang dikehendakinya. Kita tentu ingat apa yang disampaikan oleh Yesus. Bukan orang yang mengatakan Tuhan, Tuhan itulah yang kemudian layak di dalam kerajaan Bapa di sorga. Tetapi orang yang sungguh dengan penuh kesetiaan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Yakobus dalam suratnya juga mengatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Mari kita konkretkan perbuatan-perbuatan yang menyatakan perbuatan kasih dalam kehidupan kita, karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin.